Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nofrianisa Putri dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil media pembelajaran saya yang telah saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester multimedia pembelajaran matematika. Nah, baiklah, kita langsung saja coba aplikasi ini ya. Nah, baiklah, ini media pembelajaran yang telah saya buat. Materinya tentang aritmatika sosial, kelas 7 SMP. Nah, di sini saya memakai tema es krim. Oke, kita play saja. Di bagian menu, di sini ada pendahuluan, kompetensi, tujuan pembelajaran, materi, evaluasi, game, profil, sama petunjuk penggunaan. Oke, kita ke pendahuluan dulu. Media pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Dengan adanya media pembelajaran interaktif diharapkan mampu membantu guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa untuk menerima pembelajaran dengan mudah serta tidak bosan dalam belajar. Media pembelajaran interaktif ini bertujuan untuk membantu siswa dalam memahami materi aritmatika sosial bruto, neto, dan tara kelas 7 SMP semester genap. Oke, kita kembali ke home. Nah, di sini ada kompetensi inti, kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya yaitu 3.9 mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial, bruto, neto, tara. 4.9 menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmatika sosial, bruto, neto, dan tara. Oke, kita kembali ke home lagi. Ada menu tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat mendefinisikan hubungan bruto, neto, dan tara, menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan bruto, neto, dan tara. Oke, kita balik ke home lagi. Ada menu materi. Nah, di sini Hanif pergi membeli tabung gas 3 kg. Pada tabung gas tersebut tertera tulisan neto 3 kg dan berat kosongnya 5 kg. Setelah Hanif mengangkat tabung tersebut, ia keberatan. Kemudian menimbang gas tersebut, ternyata massa gas beserta tabungnya adalah 8 kg. Kok bisa bertambah berat ya? Apakah terjadi kesalahan dalam menimbang gas 3 kg tersebut? Nah, ini dia ada tabung gasnya. Lalu kita next. Nah, ternyata tidak terjadi kesalahan. Massa gas tanpa tabungnya itu merupakan neto atau berat bersih. Sedangkan massa tabungnya sendiri merupakan tara. Sedangkan massa tabungnya sendiri merupakan tara atau berat kosong. Dan massa gas beserta tabungnya merupakan bruto. Nah, ini ada kesimpulannya. Ayo coba geser panah kamu ke gambar salah satu di bawah ini untuk mengetahui bruto, neto, dan tara. Kalau kita geser, nah keluar dia. Oh, ini neto, ini bruto. Oke, kita next. Di sini ada rumus hubungan bruto, neto, dan tara, dan rumus persen perbandingan rasio antara neto dan bruto. Oke, kita next. Ada 2 contoh soal. Oke, ada menu evaluasi. Nah, sini ada nama kelas, baru kita start. Kita tulis nama kita dulu ya. Oke, Arni, misalnya tulis begitu. Oke, kita start. Oke, kita sembarang aja isinya. Nah, ternyata di sini ada nama. Nah, di hasil evaluasi di situ ada nama kelas benarnya berapa, salahnya berapa, dan nilainya. Kalau kita tekan ini, berarti kita mengulang kuisnya. Sedangkan kita ke tombol home, maka dia akan ke tombol menu. Kalau kunci ini, kita akan ke pembahasan soalnya. Coba kita tekan yang replay dulu. Oke, kita nanti tulis. Kalau mau diedit masih bisa. Nah, berarti salah 0. Oke, kita ke pembahasan. Nah, di pembahasan yang terakhir itu ada tombol kembali, replay ke kuis tadi, ke tombol menu, dan exit. Kita ke menu home. Lalu di sini saya membuat game, yaitu game namanya itu drag and drop. Nah, kita tulis nama dulu, masukin kelas. Terus cara bermainnya, itu ada klik dan tahan kotak biru, kemudian geser dan lepas ke kotak kosong yang tersedia sesuai dengan materi yang telah dipelajari. Yuk, kita main. Nah,
Di sini ada 3 gambar, kita harus tahu yang mana bruto, yang mana neto, yang mana tara. Nah, bruto berarti kemasan sama isi, tara berarti kemasan, neto berarti isinya. Kita cek. Nah, di keterangannya ada benar. Kalau kita salahin, maka di keterangannya akan tertulis salah. Oke, next. Nah, kalau ini berarti tentang rumusnya. Di sini kemasan sama isi berarti bruto. Rumus bruto apa ya? Rumus bruto berarti neto ditambah tara. Ini neto berarti bruto dikurang tara. Yang ini berarti bruto dikurang neto. Kita cek. Oh, benar. Nanti kalau salah, dia maka akan tertulis salah. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ibu pergi ke supermarket untuk membeli 1 kotak susu. Di kotak susu tersebut tertera tulisan neto 1000 gram. Setelah isinya dikeluarkan, lalu kotaknya ditimbang, ternyata kotak susu tersebut memiliki berat 50 gram. Berkaitan dengan hal ini, manakah yang disebut bruto, neto, dan tara? Berapakah beratnya? Nah, bruto berarti itu berat kotor, yaitu kemasannya sama isi. Nah, di sini berarti neto ditambah ini kemasannya berarti 1050 gram. Neto itu berat bersih. Di sini udah jelas 1000 gram. Oke, kita cek lagi ya. Kita cek. Oh, mas benar. Kita salahin maka dia akan tertulis salah. Oke, kita kembali home. Nah, selanjutnya ada menu profil. Nah, ini media pembelajaran aritmatika sosialnya dibuat oleh saya, Nureni Saputri. Nah, di sini ada ucapan terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Nur Asma Riani Siregar, SPD MPD, sebagai dosen pengampu MK Multimedia Pembelajaran Matematika. Lalu di sini ada menu petunjuk. Oke, di sini ada juga button. Kalau kita tekan no, dia akan kembali ke menu. Kalau kita tekan yes, dia akan keluar dari media pembelajaran ini. Kita tekan no. Nah, kita tekan yes, maka dia akan keluar. Nah, setelah kita melihat, nah, media pembelajaran saya ini warnanya colorful, menarik. Lalu ada musiknya yang tidak mengganggu tentunya. Ada game. Nah, di sini juga saya letak game yang masih berkaitan dengan pembelajaran. Nah, oke, kita langsung saja ke pembuatan. Nah, untuk membuat media pembelajaran ini, hal yang pertama kita lakukan adalah tentunya mencari elemen-elemen kayak background, suaranya, misalnya kayak gini ya, ada background-nya, ada screen-nya, ada dekorasi-dekorasinya, judulnya. Nah, di sini saya letak di dalam berbagai folder. Nah, setelah itu saya desain di dalam PPT. Nah, ini dia. Saya buat dulu di dalam PPT, lalu baru saya aplikasikan ke media pembelajaran. Oke, selanjutnya yaitu kita buat scene dulu. Di sini saya buat banyak scene. Nah, cara untuk membuat scene ini, kita ke file, lalu import. Nah, untuk membuat scene ini, kita ke window, lalu order panel, lalu scene. Nah, di sini. Oke. Nah, kalau untuk membuat yang baru, misalnya habis petunjuk mau buat baru, kita tinggal add scene. Nah, itu. Tinggal klik 2 kali untuk merename-nya. Oke, kita hapus saja dulu. Oke, setelah kita buat banyak scene, kita import file-file. Nah, Nah, selanjutnya kita import yang sudah kita cari tadi. Nah, nanti tinggal tinggal dimasukin aja yang ini. Lalu nanti tinggal ditarik. Nah, nanti dia akan muncul di sini, lalu ditarik aja, desain sesuka hati, mau di mana-nya. Nah, setelah itu, saya membuat dulu semua desainnya itu.
diimport dulu, lalu didesain per scene-nya. Nah, ini desainnya. Nah, di sini juga dibuat per satu frame gitu untuk halamannya. Lalu dievaluasi juga seperti itu. Di game juga tinggal ditambah satu frame gitu. Di profil ada 2 frame, didesain dulu. Baru setelah kita desain, lalu kita buat ininya animasi dan action di buttonnya. Oke, di sini saya cara membuatnya seperti ini agar dia masuk seperti ini. Ya, itu caranya yang pertama kita tarik frame dulu ke 20, lalu nanti klik kanan, lalu nanti pilih Create Classic Twin. Nah, nanti di frame pertama tinggal dimundurin aja. Kalau dimundurin, hasilnya kan seperti ini. Nah, dimundurin, ditekan Enter, maka dia akan berjalan otomatis ke 20, langsung normal lagi. Nah, lalu tadi kan ada aritmatika sosial itu gede, kecil, terus lalu es krimnya miring kiri, miring kanan. Nah, itu caranya. Pertama klik kanan, lalu kasih ini dulu, convert to symbol, lalu kita pilih ke movie clip. Nanti tekan aja OK. Lalu ini juga dijadikan movie clip. Kalau yang ini, tombol play-nya kita kasih convert to symbol, jadikan dia button. Nah, setelah itu kita edit dulu yang judulnya, lalu nanti tarik ke 10, diklik kanan langsung insert keyframe, 20 juga begitu, 30 juga. Lalu nanti klik kanan langsung create classic twin. Nah, nanti karena di satunya itu normal, di 10-nya saya kecilkan, di 20-nya dibesarin lagi, di 30-nya dikecilkan lagi, maka dia nanti akan kecil gede gitu. Oke, kita keluar, klik 2 kali aja, untuk escape-nya sama, itu di 10, miring ke kiri, 20 miring ke kanan, 30 balik ke normal lagi. Sama step-nya dengan aritmatika sosial tadi. Lalu untuk play-nya, klik kanan, tadi kan udah dijadikan button kan, kita tinggal kasih klik 2 kali, karena tadi pas digini kan play-nya membesar, terus dikecil, pas diklik dia agak mengecil. Nah, ini dia, ada up, itu sama aja, over dibesarin, down-nya dikecilkan. Maka nanti pas kursornya atau panahnya ke button play, dia membesar. Oke. Lalu kita kasih action. Karena play ini mau ke action menu, berarti kita kasih action. Nah, ini actionnya on release go to and play menu frame 1. Caranya gampang. Kita tinggal klik ini aja. Nah, habis itu kita tekan tanda plus ini, global function, habis itu mau weekly control, kita klik on. Lalu release, habis itu kita ke go to, lalu go to and play. Nah, kita kan karena mau ke menu, berarti kita klik menu ke frame pertama. Udah selesai. Nah, lalu kita close, maka nanti dia akan pas diklik ke tombol langsung ke menu. Nah, ini menunya. Nah, untuk tombol menu, di sini sama seperti tadi. Setelah kita desain, letak sini. Lalu kita, di sini saya kasih button. Semua kita ubah jadi button. Karena mau pindahkan nanti ke scene selanjutnya, ini button. Jadi tinggal cara ubahnya berarti klik kanan, convert to symbol, dijadikan button. Nanti kasih aja namanya pendahuluan. Semuanya. Nah, sama seperti tadi, kita setelah jadikan button, kita anuin up, over, down. Berarti up ini normal aja, over digedekan, down dikecilkan. Nah, untuk menambah suara pas kita klik, itu caranya. Di sini kita masukkan, jangan lupa diimport dulu, tadi file, import to library. Nanti dia akan muncul di sini, tinggal kita cari ininya, sound-nya di sini.
Nah, di sini namanya apa ya kemarin? Ya, nih. Nanti diklik ke sini. Nah, jadi untuk menambah sound pas diklik itu caranya tinggal kita geser aja, masukin ke dalam sini. Nah, nanti dia akan ada garis gitu, tandanya dia udah masuk. Jadi nanti pas diklik, dia langsung ada suaranya gitu. Klik, klik, klik. Nah, itu sama semuanya di gitu juga. Ini juga, ini juga. Tinggal kita kasih action. Nah, untuk sebelum kita kasih action, nah ini saya buat animasi seperti ini. Nah, itu caranya, misalnya kita ke 10 dulu. Nah, lalu pas dari 10 sini kita tarik, insert keyframe, lalu nanti klik kanan, baru klik classic twin. Setelah itu tinggal digeser aja. Contohnya saya mau geser ini. Nah, jadi tinggal digeser. Nah, bertambah kan? Itu aja. Oke, lalu digeser, lalu nanti kan ini nggak sama panjangnya. Tinggal ditambah aja, ditarik lagi, langsung insert keyframe. Selesai. Nah, lalu kita sekarang mau kasih action-nya. Karena kita tadi udah buat scene-nya, udah kita convert juga semuanya ke button, baru kita kasih action. Nah, ini action-nya. Oh, sama aja, tinggal di-copy aja, tinggal ganti namanya. Jadi, karena itu menu pendahuluan, terus dia mau ke pendahuluan, terus frame pertama. Untuk kompetensi juga gitu, berarti dia ingin ke menu kompetensi. Nih, oke. Semuanya juga gitu, tujuan pembelajaran juga. Oke. Nah, untuk exit berarti dia ke menu exit. Mana ya? Action, nih exit, frame pertama, sama petunjuk juga seperti itu. Nah, lalu coba kita masuk ke pendahuluan. Nah, di sini udah setelah didesain, tinggal dikasih button. Nah, di sini saya kasih animasi di es krimnya. Itu sama, pokoknya intinya, kalau kita mau buat dia animasi, kita harus ubah dia ke movie clip dulu. Klik kanan, convert to symbol, lalu tipenya itu movie clip. Nah, lalu diklik aja 2 kali, tek-tek. Nah, di sini saya ini lurusin, dimerengin lagi, dilurusin lagi. Tinggal ditarik aja nih, misalnya mau ke 40 contohnya. Tinggal insert keyframe, lalu diklik classic twin. Nah, cara mengubahnya tinggal kita pencet yang ini, lalu kita merengin aja. Nah, seperti itu. Jadi nanti pas animasinya dia akan seperti ini. Ya, itu. Oke. Gampang ya, mudah ya. Nah, ini juga tinggal kita copy saja. Nah, tombol exit kan ada di menu awal tadi. Tinggal kita copy aja biar lebih mudah dan cepat. Untuk tombol home, itu setelah kita convert jadikan button, lalu kita kasih action. Ini dia. Karena home itu menu, maka menu frame 1. Oke. Lalu kita ke kompetensi. Sama aja. Di sini saya cuma kasih animasinya di message ini. Sama caranya, harus dijadikan movie clip dulu. Convert to symbol, jadikan movie clip. Lalu klik 2 kali. Nah, di sini sampai 60 itu kembali normal, seharusnya seperti ini ya. Lalu di pertama tinggal dimundurin aja ininya sampai ke sini, jadi dia otomatis. Ya, intinya di frame 1 aja dimundurin. Tujuan juga seperti itu, saya cuma kasih di es krimnya. Tombol ini exit dan home-nya tinggal di copy dari menu sebelumnya. Nah, untuk yang ini, di layer pertama itu saya kasih background-nya, background. Di layer ketiga itu animasi buat tabung gasnya. Layer keempat itu untuk teksnya, tombol home, sama tombol next. Nah, di sini udah didesain, tinggal buat di sini tadi dia jadikan movie clip, baru klik 2 kali. Nah,
Dia akan seperti ini, kecil, gede, kecil. Oke. Kita next, tinggal di sini untuk membuat ini tinggal ke insert blank keyframe. Nah, kita tinggal import aja. Nah, untuk membuat kalau panahnya menggeser terus ada teksnya, itu kita jadikan dia dulu button. Mana dia? Convert to symbol, lalu ke button. Nah, lalu klik 2 kali. Nah, di up ini normal. Pas di over kita kecilkan, baru nanti kita dari library ini kita tarik, letakkan di sini. Di down, dinormalkan lagi. Nah, gitu ya. Di over juga seperti di klik 2 kali. Nah, di ini juga sama. Nah, down-nya dinormalkan. Ini juga pas di over baru ditambahkan teksnya. Oke. Nah, di sini udah tinggal di copy aja. Yang com tinggal di copy, yang ini juga. Menu selanjutnya tinggal action-nya itu ini, on release next frame. Nah, ini tinggal di copy, home juga. Itu action-nya ke menu. Copy aja dari menu sebelumnya. Yang tak bisa di copy itu yang sebelumnya. Kalau selanjutnya itu tinggal di copy aja. Sini nanti Ctrl V gitu. Nah, kalau untuk menu sebelumnya, itu caranya. Nah, ini kita berada di frame 4. Berarti action di materi, karena kita lagi di menu materi, ke frame 3. Nah, berarti kalau kita di menu keempat, di menu ketiga, berarti action-nya di materi frame kedua. Sama dengan yang sebelumnya juga, berarti materi frame 1, karena ini lagi di frame 2. Oke. Kita ke menu evaluasi. Nah, ini agak ribet ya. Nah, di sini kita buat dulu background-nya. Di sini gelombangnya ada S1, S2. Supaya dia di frame sepanjang frame yang layer kelima ini tidak berganti, maka kita tarik aja sepanjang frame yang mau kita buat di layer 5 ini. Langsung klik kanan, lalu nanti insert keyframe. Berlaku juga untuk S1, gelombang sama background. Layer kelima tinggal kita tambah-tambahkan saja. Nah, untuk menambah frame-frame-nya nanti ini satu-satu gini tinggal klik kanan, lalu insert keyframe. Lalu tinggal ditambah-tambahkan saja. Nah, pertama di sini ada ini. Kita buat teks biar kita bisa masukin nama. Ini di sini ada tombol teks. Lalu nanti tinggal diklik aja ke layarnya. Nah, kita ganti jadi input text. Lalu kita sesuaikan ukurannya dengan kolom ini. Lalu dikecilkan. Oke, gitu aja. Tinggal di Ctrl-C, Ctrl-V ke kelas. Sama. Lalu untuk start-nya, berarti action-nya ke next frame. On press next frame. Oke. Nah, saya di sini kasih animasi di es krim sama di gelombangnya. Untuk es itu, nah untuk es itu tinggal klik 2 kali. Nah, ini oke, di 30. Sama seperti di awal tadi, tinggal kita tarik ke 15, insert keyframe, lalu di 30 juga langsung diklik Create Classic Twin. Jadi tinggal diubah di titik ini. Oke, nanti dia akan seperti ini. Nah, begitu. Begitu juga untuk es krim yang satunya. Nah, untuk gelombangnya, itu saya buat dia turun. Nah, awalnya kayak gini, nanti di 1 tinggal dimundurin. Oke. Nah, untuk frame kedua tinggal masukkan question-nya sama A, B, C, D sama tombol home. Ini kita masukinnya satu-satu. Nah, setelah itu kita jadikan button. Ini jadikan button, ini jadikan button, ini jadikan button. Nah, ini copy aja dari scene sebelumnya. Nah, lalu
Jangan lupa setelah dikasih convert to symbol jadi button, nah nih kita tekan OK untuk semuanya, jadikan button dulu. Lalu kita ubah namanya di instant name-nya jadi tombol A, ini tombol B, tombol C, tombol D. Nah, lalu kita kasih action. Action-nya adalah kita kasih action. Oke, ini action-nya. Nah, ini dia. Tinggal copy aja. Nah, untuk yang benar itu berarti benar plus sama dengan 1. Terus nilainya plus sama dengan 20 karena dia 5 soal. Kalau 10 soal berarti nilai plus sama dengan 10. Untuk salahnya berarti salah plus sama dengan 1. Lalu dikasih next frame. Nah, copy aja. Nah, untuk selanjutnya, jadikan dulu semuanya button. Yang di A, B, C, D-nya. Jangan lupa diubah nama instant name-nya. Ini tombol A, tombol B, tombol C. Nah, lalu baru kita kasih action. Dari action tadi, jangan lupa diklik dulu yang merah ini. Nah, baru dikasih action. Nah, ini dia. Karena benernya di A, berarti di sini. Kalau salah, berarti kayak gini. Nah, berlaku sampai nomor. Nah, ini sama seperti tadi. Ini input text. Ini juga input text. Benar juga input text. Salah sama skor juga input text. Nah, kita kasih action. Kita klik dulu merah kotak merah ini. Maaf. Lalu baru kita kasih action-nya. Itu action-nya ini. Stop sama dengan skor akhir sama dengan nilai. Skor sama dengan benar dikali 100 dibagi 5. Oke. Nah, untuk simbol ini berarti saya pengen mereplay. Berarti saya pengennya ke nama. Masukin dari nama. Berarti setelah dijadikan button, nah nih, on release, go to and stop ke evaluasi 1. Karena ini lagi kita ada di menu evaluasi. Frame pertama itu yang masukin nama. Nah, ini tombol home kita copy dari menu scene yang satu lagi tadi. Untuk pembahasan berarti saya kasih next frame karena dia mau ke yang frame ini. Oke, untuk menu sebelumnya karena ini ada di menu ke-8 berarti action-nya jangan lupa dijadikan button dulu. Nah, berarti action-nya itu on release, go to and stop, evaluasi 7, karena sekarang di 8. Berarti di sini nanti action-nya itu, nah di sini 7, berarti kita sedang ada di frame ke-8. Nah, berarti untuk yang ini, 7, berarti ini action-nya 8, karena kita ada di frame 9. Nah, berarti ini action-nya 9 karena kita ada di frame 10. Nah, tinggal diubah itunya aja. Nah, untuk tombol selanjutnya itu tinggal di-copy aja dari, misalnya dari ini question pertama. Itu, nah, klik kasih, jadi jangan lupa dijadikan button dulu. Ini on release next frame, tinggal control, klik kanan, copy, lalu kita ke next, nah, lalu paste. Nah, ini ada, tinggal nanti letakkan aja di sini, dah gampang. Nah, berlaku juga untuk scene-scene selanjutnya. Nah, ini juga replay berarti action-nya tadi udah ada ke menu sebelumnya. Ini action-nya ke home atau ke menu frame pertama. Nah, untuk exit tadi ada di menu ya, yang exit. Semua scene juga ada yang exit, berarti tinggal copy aja. Tidak menjadi masalah. Lalu di sini ada game, scene game. Nah, ini agak ribet ya buatnya. Di sini saya kasih input text. Di sini ada input text. Di sini juga ada input text. Ini play now-nya berarti action-nya next frame. Maaf. Bisa next frame, bisa juga on release, go to and stop karena kita ada di menu game. Lalu di frame kedua karena ini frame pertama. Nah, lanjut. Nah, di frame kedua ini caranya ini dijadikan dynamic text, ini jadikan dia movie clip, ini movie clip, movie clip, movie clip, semua dijadikan movie clip yang kotak-kotak ini. Lalu
Jangan lupa instant name-nya diganti. Kayak seperti ini, neto target karena ini neto. Lalu ini Tara, target MC, ini bruto. Nah, bruto target MC. Nah, ini untuk neto, Tara MC, bruto MC. Nah, lalu kita kasih action. Klik dulu yang ini. Nah, window, action. Nah, ini dia. Agak ribet ya yang ini. Saya juga mengalami error-error. Nah, tinggal di-copy aja. Oke. Selanjutnya sama seperti tadi. Nah, yang ini dijadikan movie clip dulu. Ini dia dynamic text. Nah, lalu baru dikasih action. Nah, ini juga jadikan ini kotak-kotaknya semua dijadikan movie clip. Instant name-nya diganti. Nih. Sesuai dengan targetnya. Untuk buat ini mungkin videonya panjang, jadi saya cuma kasih tahu sedikit. Nah, jangan lupa diklik dulu untuk tahu action-nya. Nah, ini dia action-nya. Panjang ya. Nah, panjang. Ada tombol profil, menu profil. Nah, di sini frame pertamanya ini, saya kasih animasi di es krim ini. Jadikan movie clip dulu. Di 30, maaf, ini yang profil. Nah, untuk es krimnya berarti es krim yang es. Klik 2 kali. Nah, nih. Di 60 normalnya kayak gini. Awalnya juga frame 1 kayak yang 60 tadi, tinggal kita mundurin saja, jadi dia otomatis. Ya, gitu. Di ininya saya juga kasih animasi di foto, itu kecil gede. Jadikan movie clip dulu, klik kanan, convert to symbol, jadikan movie clip. Oke. Lalu diklik 2 kali, di 30 dikecilkan, di 60 dibesarkan. Nah, berlaku juga untuk yang ini, di foto ibu dosen juga saya kasih movie clip yang kecil gede. Oke. Yang ini tinggal copy aja tombol exit-nya. Home juga tinggal di copy. Nah, untuk membuat ini berarti karena kita lagi di frame 2, berarti action-nya ke frame pertama. Profil 1. Oke, selanjutnya ada tombol exit. Nah, di sini kalau kita tekan, jadikan button dulu, baru dikasih action. Kalau no, itu saya pengennya dia ke menu, ke frame pertama. Kalau yes, itu keluar dari aplikasinya. Nah, ini dia, on release fs command, quit true. Lalu di sini ada petunjuk. Nah, untuk next-nya tinggal copy aja. Ini. Nah, kalau untuk menu sebelumnya ini yang kita harus ganti satu-satu angkanya. Ini karena kita di frame 3 berarti kedua. Kalau kita di frame 2 berarti ininya ke 1. Nah, 1. Oke. Nah, baiklah itu saja yang dapat saya sampaikan tentang cara pembuatan media pembelajaran yang telah saya buat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy. Bye.